Saudara, kasus pembunuhan Yosua kini bertahap masuk proses pembuktian. Pertaruhan palu hakim ada di ujung lidah para saksi. Sementara majelis hakim dan jaksa penuntut umum tak jarang berang mendengar sejumlah kesaksian yang dianggap janggal. Ada apa di balik kejanggalan kesaksian di persidangan Sambo? Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dan juru kamera Roy Ilman menggelar perkaranya untuk Anda. Pas ngambil senjata aja yang mulia. Tapi iya, menggunakan hitam. Sarung tangan apa? Sarung tangan hitam. Sarung tangan hitam. Keterangan Romer, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menggunakan sarung tangan turun dari kendaraan. Saling silang di ruang sidang dimulai. Saling jegal untuk selamatkan diri sendiri juga kentara lewat alibinya sendiri. Disumpah di hadapan yang suci menjadi tantangan keabsahan saksi. Disinilah kebijaksanaan yang mulia hakim diuji untuk tajam mencermati antara Muslihat Sambo versus para saksi. Tak jarang hakim tunjukkan sikap berang kala mendengar keterangan orang dekat Sambo dan Putri di muka sidang. Ada narasi janggal yang dari perspektif hakim sengaja diciptakan oleh sejumlah saksi. Contohnya, cerita mantan ajudan Ferdi Sambo, Daden Miftahul, yang kukuh tak lihat rekan sesama ajudan Sambo, Azan Romer, ketika tiba di rumah Saguling pasca peristiwa penembakan Yosua di Duren 3. Saudara tidak melihat Romer naik apa? Siap. Makin kacau lagi. Siap yang boleh. Gimana? Orang dia tadi saudara lihat meninggalkan rumah Saguling bawa mobil dengan saudara Ferdi Sambo, sekarang Romer datang saudara nggak lihat? Iya yang mulia. Betul. Terus setelah itu apa yang saudara tanya pada Romer? Saya tanya kejadian seperti apa bang, saya bilang gitu. Kan seharusnya saudara bertanya. Iya, saya kemana? bertanya, bukan pertanyaan itu yang saudara ajukan pertama. Harusnya bertanya, loh, kepada ama siapa bang datang ke sini? Bapak mana? Itu pertanyaan yang wajar. Selain hakim, jaksa penuntut umum juga menilai janggal soal cerita CCTV rumah Sambo yang rusak sejak 15 Juni, namun tak kunjung diperbaiki. Dirianto atau Kodir bersaksi sudah melaporkan kerusakan CCTV rumah Duren 3 kepada Yosua selaku kepala urusan rumah tangga di keluarga Sambo. Setelah saksi tahu itu tidak ada sinyalnya di via tersebut, apa yang saksi lakukan? Saya menyampaikan ke almarhum Joshua, Pak. Menyampaikan ke almarhum Joshua waktu itu tanggal 15 Juli. Siap. Apa yang saksi sampaikan? Om, CCTV-nya mati. Kenapa saksi menyampaikannya kepada almarhum Joshua? Karena almarhum yang bertanggung jawab untuk kerusakan atau kepentingan rumah, Pak. Kepentingan rumah termasuk yang di Duren 3 nomor 46 ini? Siap. Itu urusannya dengan almarhum Joshua? Iya, Pak. Pada saat itu apa kata almarhum Joshua? Iya Om, nanti saya betulin. Tapi ada dibetulkan sudah tuh? Iya Pak. Setelah saksi lapor, apakah CCTV tersebut ada diperbaiki? Belum Pak. Belum? Sampai saat kejadian tanggal 9, tanggal 8? Siap. Skenario Sambo juga perlahan mulai terpatahkan. Satu persatu saksi ungkap fakta berbeda dari pengakuan Ferdi Sambo. Mantan ajudan Ferdi Sambo, Azan Romer, saat itu ikut bersaksi soal sarung tangan hitam misterius. Romer bercerita, tanggal 8 Juli 2022 lalu, ia melihat dengan jelas Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan medis berbahan karet warna hitam saat mengambil senjatanya yang jatuh ketika turun dari mobil di Duren 3. Saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan apa? Saya ngelihatnya pas ngambil senjata aja yang mulia. Tapi iya, menggunakan hitam. Sarung tangan apa? Sarung tangan hitam. Sarung tangan hitam. Mendengar kesaksian Romer, terdakwa Ferdi Sambo tak ragu untuk menyangkal. Ia
bersikukuh tak menggunakan sarung tangan saat turun dari mobilnya kala itu menuju masuk ke rumah Duren 3. Keterangan Romer, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menggunakan sarung tangan turun dari kendaraan. Oke. Kemudian yang kedua, senjata yang jatuh itu bukan senjata HS, tapi senjata pribadi saya, Combat Wilson, yang mirip tadi disampaikan. Kita juga ingat, sebelumnya dalam skenario awal tembak-menembak, Ferdi Sambo sempat mengaku tengah menjalani tes swab PCR di rumah Saguling ketika Eliezer baku tembak dengan Yosua di Duren 3. Namun, cerita itu buyar oleh kesaksian tenaga medis yang dihadirkan di ruang persidangan. Tenaga medis mengaku sampel swab Ferdi Sambo telah diambil pada 7 Juli, 1 hari sebelum Yosua tewas tertembak. Ada saudara Ferdi Sambo ikut? Tidak. Tidak. Tadi yang di swab siapa saja? Saya di tanggal 7. Oh, saudara di tanggal 7. Di tanggal 7, oke. Di tanggal 7 siapa aja yang saudara swab? Tanggal 7 Bapak FS. Saudara FS, terus? Sama Bapak Daden. Meski sang majikan sudah berpindah dari Saguling ke rumah tahanan, tetapi gerombolan pelayan tetap setia abdikan diri. Bukanlah tidak mungkin pengabdian itu juga ikut berpindah. Pelayanan yang harusnya cukup dilaksanakan di rumah ikut bergeser ke ruang sidang. Benarkah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati masih memegang kendali atas diri seluruh para ajudan dan asisten rumah tangga? Termasuk soal memberi kesaksian di pengadilan. Yang juga rutin bikin geleng kepala majelis hakim adalah keterangan para asisten rumah tangga Sambo. Susi berkali-kali dianggap bohong dan mengubah-ubah keterangan. Termasuk soal peristiwa Magelang saat Yosua hendak mengangkat Putri yang diduga sedang sakit. Sebelumnya, Susi menjelaskan Yosua lah yang meminta Eliezer agar membantu Yosua untuk membopong Putri ke kamarnya. Tetapi dalam sidang untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, Susi berubah kesaksian. Susi bilang Kuat Ma'ruf lah yang memanggil Eliezer untuk membantu mengangkat Putri ke kamar. Mau mengangkat tanggal 4 itu. Karena ada Om Kuat dipanggil Ibu. Iya, pada saat itu saudara rubah lagi keterangan saudara. Kemarin di keterangan saksi Eliezer saudara dengar sendiri, saya di belakang saudara korban pada waktu ngangkat. Tidak jadi mengangkat. Kok sekarang saudara bilang bahwa saudara Kuat memanggil saudara Richard? Om Joshua. Hakim juga menegur saksi ART Ferdi Sambo, sebab ia heran hari itu para saksi terlihat lebih lancar menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dibanding menjawab pertanyaan dari majelis hakim maupun jaksa penuntut umum. Saksi ini lancar banget malam ini jawabannya. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Ya, terutama si Kodir ini. Lancar banget kamu jawabnya, Dir. Besok kita masih ketemu loh, Dir. Lancar kayak gini nggak, Dir? Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar bilang tiap saksi memang cenderung ingin lepas dari dugaan keterlibatan tindak kejahatan. Sehingga wajar kalau kesaksiannya bersifat defensif. Menurutnya, bantahan terdakwa hampir tak punya nilai dalam pertimbangan hakim memutus perkara. Sebab terdakwa memang memiliki hak ingkar. Keterangan saksilah yang paling signifikan pengaruhi keyakinan hakim. Kecenderungan saksi itu menyelamatkan diri, ya seolah-olah dia tidak terlibat gitu. Itu ada kecenderungan seperti itu, gitu. Nah, karena itu kemudian subjektivitas keterangannya itu tidak bisa dihindarkan. Hakim biasanya mengejarnya, dia akan tanya mana yang benar di keterangan di berita acara, penyidikan atau di persidangan, gitu. Nah kalau dia bilang yang di persidangan, nah alasannya apa? Nah itu alasan itu yang akan
menjadi pertimbangan hakim nanti menerima atau tidak kesaksian itu, menggunakan atau mengenyampingkan kesaksian itu. Nah, kalau ada 3 orang saksi atau lebih dari 2 orang saksi menyatakan tentang sesuatu hal itu sama, tapi dibantah oleh terdakwa, saya kira nanti hakim akan mempertimbangkan mempertimbangkan bahwa keterangan saksi itu yang benar. Keterangan saksi selalu paling mungkin dijadikan acuan untuk meyakinkan hakim memutus keadilan. Kalau saksi tetap kukuh pada pengabdian yang tak terhubung dengan kebenaran, terkikislah sudah porsi keadilan untuk semua. Jegal-menjegal antar pihak nyata sekali menciptakan kejanggalan. Sejak awal, ini tugas berat jaksa penuntut umum sekaligus hakim untuk menyingkapnya.